Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi hemoroid. Hemoroid adalah pelebaran dan inflamasi dari plexus arteri vena di saluran anus yang berfungsi sebagai katup untuk mencegah inkontinensia flatus dan cairan. Inkontinensia flatus yaitu kondisi ketika tubuh tidak mampu mengendalikan buang air besar. Kondisi ini menyebabkan tinja keluar secara tiba-tiba tanpa disadari oleh penderitanya. Penyebab pelebaran plexus hemoroidalis dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu karena bendungan sirkulasi portal akibat kelainan organik. Yang kedua, idiopatik. Yang ketiga, faktor predisposisi. Yang keempat, faktor presipitasi. Yang pertama yaitu karena bendungan sirkulasi portal akibat kelainan organik. Kelainan organik yang menyebabkan gangguan diantaranya yang pertama, hipersirosis hepatis. Fibrosis jaringan hepar akan meningkatkan resistensi aliran vena ke hepar, sehingga terjadi hipertensi portal, maka akan terbentuk kolateral antara lain ke esofagus dan plexus hemoroidalis. Yang kedua, bendungan vena porta, misalnya karena trombosis. Yang ketiga, tumor intraabdomen, terutama di daerah pelvis yang menekan vena sehingga alirannya terganggu. Misalnya uterus gravida, uterus tumor ovarium, tumor rektal, dan lain-lain. Yang kedua yaitu idiopatik. Tidak jelas adanya kelainan organik, hanya ada faktor-faktor penyebab timbulnya hemoroid. Faktor pertama yaitu keturunan atau herediter. Dalam hal ini yang menurun adalah kelemahan dinding pembuluh darah dan bukan hemoroidnya. Faktor yang kedua yaitu anatomi. Vena di daerah mesenterium tidak mempunyai katup sehingga darah mudah kembali, menyebabkan bertambahnya tekanan di plexus hemoroidalis. Faktor yang ketiga yaitu hal yang memungkinkan tekanan intraabdomen meningkat antara lain 1. Orang yang pekerjaannya banyak berdiri atau duduk di mana gaya gravitasi akan mempengaruhi timbulnya hemoroid. Yang kedua, gangguan defekasi dan miksi. Yang ketiga, pekerjaan yang mengangkat benda-benda berat. Yang keempat, tonus sphincter ani yang kaku atau lemah. Penyebab yang ketiga yaitu faktor predisposisi, yaitu herediter, anatomi, makanan, pekerjaan, psikis dan senilis, konstipasi atau sembelit, dan kehamilan. Penyebab yang keempat yaitu faktor presipitasi, adalah faktor mekanisme, fisiologis, dan radang. Faktor mekanisme yaitu kelainan sirkulasi parsial dan peningkatan tekanan intraabdominal. Pada dasarnya, hemoroid dibagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama, hemoroid interna. Yang kedua, hemoroid eksterna. Hemoroid interna adalah pembengkakan vena pada plexus hemoroidalis superior di atas linea dentate dan tertutup oleh mukosa. Sedangkan hemoroid eksterna adalah terjadinya varises pada plexus hemoroidalis inferior di bawah linea dentate dan tertutup oleh kulit. Gejala-gejala dari hemoroid interna adalah pendarahan tanpa rasa sakit karena tidak adanya serabut-serabut rasa sakit di daerah ini. Sedangkan hemoroid eksterna yaitu perluasan hemoroid interna.
Hemoroid interna terbagi menjadi 4 derajat. Derajat 1. Timbul pendarahan varises prolapsi atau tonjolan mukosa tidak melalui anus dan hanya dapat ditemukan dengan proktoskopi. Derajat 2. Terdapat trombus di dalam varises sehingga varises selalu keluar pada saat defekasi. Tapi setelah defekasi selesai, tonjolan tersebut dapat masuk dengan sendirinya. Derajat 3. Keadaan di mana varises yang keluar tidak dapat masuk lagi dengan sendirinya, tetapi harus didorong. Derajat 4. Suatu saat ada timbul keadaan akut di mana varises yang keluar pada saat defekasi tidak dapat dimasukkan lagi. Biasanya pada derajat ini timbul trombus yang diikuti infeksi dan kadang-kadang timbul perlingkaran anus. Sering disebut dengan hemoral incarescata karena seakan-akan ada yang menyempit hemoroid yang keluar itu. Padahal pendapat ini salah karena muskulus sphincter ani externus mempunyai tonus yang tidak berbeda banyak pada saat membuka dan menutup. Tapi bila benar terjadi incarescata atau penahan, maka setelah beberapa saat akan timbul nekrosis. Tapi tidak demikian halnya, lebih tepat bila disebut dengan prolaps hemoroid. Hemoroid eksterna dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama yaitu akut. Bentuk akut berupa pembengkakan bulat kebiruan pada pinggir anus dan sebenarnya adalah hematom, walaupun disebut sebagai trombus eksterna akut. Tanda dan gejala. Yang pertama sering rasa sakit dan nyeri. Yang kedua rasa gatal pada daerah hemoroid. Kedua tanda dan gejala tersebut disebabkan karena ujung-ujung saraf pada kulit merupakan reseptor rasa sakit. Yang kedua yaitu kronik. Hemoroid eksterna kronik atau skin tag terdiri atas satu lipatan atau lebih dari kulit anus yang berupa jaringan penyambung dan sedikit pembuluh darah. Gejala utama berupa perdarahan melalui anus yang berupa darah segar tanpa rasa nyeri. Kedua, prolaps yang berasal dari tonjolan hemoroid sesuai gradasinya. Ketiga, nyeri sebagai akibat adanya infeksi sekunder atau trombus. Yang keempat, iritasi kronis sekitar anus oleh karena anus selalu basah. Yang kelima, anemia yang menyertai perdarahan kronis yang terjadi. Komplikasi ada 3, terjadinya perdarahan, terjadinya trombosis, dan peradangan. Yang pertama, terjadinya perdarahan. Pada derajat 1, darah keluar menetes dan memancar. Perdarahan akut pada umumnya jarang, hanya terjadi apabila yang pecah adalah pembuluh darah besar. Hemoroid dapat membentuk lintasan portal sistemik pada hipertensi portal, dan apabila hemoroid semacam ini mengalami perdarahan, maka darah dapat sangat banyak. Yang lebih sering terjadi yaitu perdarahan kronis, dan apabila berulang dapat menyebabkan anemia, karena jumlah eritrosit yang diproduksi tidak bisa mengimbangi jumlah yang keluar. Anemia terjadi secara kronis, sehingga sering tidak menimbulkan keluhan pada penderita walaupun Hb sangat rendah karena adanya mekanisme adaptasi. Apabila hemoroid keluar dan tidak dapat masuk lagi atau incarcerata atau terjepit, akan mudah terjadi infeksi yang dapat menyebabkan sepsis dan bisa mengakibatkan kematian. Yang kedua yaitu terjadi trombosis, karena hemoroid keluar sehingga lama-lama darah akan membeku dan terjadi trombosis. Yang ketiga yaitu peradangan. Kalau terjadi lecet karena tekanan vena hemoroid, dapat terjadi infeksi dan meradang, karena di sana banyak kotoran yang ada kuman-kumannya. Pemeriksaan diagnostik terdiri dari pemeriksaan fisik, anoskopi, pemeriksaan proktosigmoidoskopi, röntgen, laboratorium. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik.
yaitu inspeksi dan rectal touch. Colok dubur. Pada pemeriksaan colok dubur, hemoroid interna stadium awal tidak dapat diraba, sebab tekanan vena di dalamnya tidak terlalu tinggi dan biasanya tidak nyeri. Hemoroid dapat diraba apabila sangat besar. Apabila hemoroid sering prolaps, selaput lendir akan menebal. Trombosis dan fibrosis pada perabaan terasa padat dengan dasar yang lebar. Pemeriksaan colok dubur ini untuk menyingkirkan kemungkinan karsinoma rektum. Yang kedua yaitu anoskopi. Dengan cara ini dapat dilihat hemoroid internus yang tidak menonjol keluar. Anoskopi dimasukkan untuk mengamati keempat kuadran. Penderita dalam posisi litotomi. Anoskopi dan penyumbatnya dimasukkan dalam anus sedalam mungkin. Penyumbat diangkat dan penderita disuruh bernafas panjang. Hemoroid interna terlihat sebagai struktur vaskuler yang menonjol ke dalam lumen. Apabila penderita diminta mengejan sedikit, maka ukuran hemoroid akan membesar dan penonjolan atau prolaps akan lebih nyata. Banyaknya benjolan, derajatnya, letak, besarnya, dan keadaan lain dalam anus seperti polip, fisura, ani, dan tumor ganas harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan proktosigmoidoskopi. Proktosigmoidoskopi perlu dikerjakan untuk memastikan keluhan bukan disebabkan oleh proses radang atau proses keganasan di tingkat tinggi, karena hemoroid merupakan keadaan fisiologik saja atau tanda yang menyertai. Feses harus diperiksa terhadap adanya darah samar. Yang keempat yaitu röntgen atau kolonoskopi. Yang kelima yaitu laboratorium, seperti pemeriksaan eritrosit, leukosit, Hb. Penata laksanaan medis. Yang pertama yaitu operasi herniadektomi. Yang kedua yaitu non-operatif. Yang ketiga yaitu terapi bedah. Yang pertama yaitu operasi herniadektomi. Operasi dianjurkan jika hernia menimbulkan gejala yang mengganggu atau semakin membesarnya benjolan. Yang kedua yaitu non-operatif. Tindakan tanpa pembedahan. Untuk derajat 1 dan 2, diet tinggi serat untuk melancarkan BAB, obat-obat supositoria untuk membantu pengeluaran BAB, dan untuk melunakkan feses, antibiotik bila terjadi infeksi, injeksi sklerotika atau dilakukan antara mukosa dan varises dengan harapan timbul fibrosis dan hemoroid lalu mengecil. Verband ligation atau ligasi pita karet, yaitu mengikat hemoroid dengan karet elastik. Kira-kira 1 minggu diharapkan terjadi nekrosis. Untuk derajat 3 dan 4 dapat dilakukan pembedahan, dapat dilakukan pengikatan atau ligation, dapat dilakukan rendam duduk dengan jalan suntikan sklerotika untuk mengontrol pendarahan dan kolaps atau keluar hemoroid interna yang kecil sampai sedang. Yang ketiga yaitu terapi bedah. Ada bedah konvensional, ada bedah laser, dan bedah stapler. Bedah konvensional saat ini ada 3 teknik yang biasa digunakan, yaitu teknik Milligan-Morgan, teknik Whitehead, dan teknik Langenbeck. Hemoroid interna. Untuk gambar derajat 1, terjadi varises tetapi belum ada benjolan saat defekasi. Dapat diketahui dengan adanya perdarahan melalui signiodoskopi. Untuk gambar derajat 2, ada perdarahan dan prolaps jaringan di luar anus saat mengejan selama defekasi tetapi dapat kembali secara spontan. Untuk gambar derajat 3,
sama dengan derajat 2. Hanya saja, prolaps tidak dapat kembali secara spontan, harus didorong atau manual. Untuk gambar derajat 4, prolaps tidak dapat direduksi atau inkaresata. Benjolan dapat terjepit di luar, dapat mengalami iritasi, inflamasi, odem, dan ulserasi.